Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, izinkanlah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 19329109 dari jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Persib Padang. Alhamdulillah, pada kali ini kita seperti biasa kita akan membahas atau membuat video pembelajaran yaitu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Pak Dr. Hanif Al-Qadri, yang sebelumnya telah kita bahas mengenai berbagai macam administrasi, mulai dari administrasi pendidik, administrasi peserta didik, administrasi tenaga pendidik, administrasi keuangan dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi daerah. Sebelum kita lanjut mengenai hal-hal yang sulit lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada para peserta didik agar mereka merasa nyaman dengan pembelajaran dan puas serta lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Nah, di sini kita ambil intinya, ini adalah proses yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik agar kita lebih nyaman untuk belajar, nyaman untuk menerima pembelajaran daripada guru, sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Kita masuk yang kedua, yaitu layanan, jenis-jenis layanan khusus. Di sini ada dua jenis-jenis layanan khusus. Ada banyak. Ada lebih dari 4, lebih dari 5. Yang pertama itu layanan perpustakaan. Perpustakaan ini terdapat ialah tempat yang seperti kita ketahui, tempat menyediakan sumber-sumber belajar, sumber-sumber ilmu, yaitu buku dan dalam bentuk online seperti learning, e-book, jurnal, artikel, dan lain-lain. Perpustakaan ini mudah kita jumpai, dan mungkin kita sudah tahu administrasi daripada perpustakaan ini bagaimana. Selanjutnya, dalam fungsi perpustakaan ada itu fungsi pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Di mana layanan perpustakaan ini mempunyai fungsi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan mempelajari kembali semua materi yang diperlukan yang diberikan oleh guru dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, di sini perpustakaan ini sebagai penunjang, sebagai penambah daripada pembelajaran yang diberikan oleh pada guru, sehingga siswa atau peserta didik dapat mengulang-ulangnya sehingga dapat mengerti dan dipahami. Selanjutnya, fungsi lain dari perpustakaan adalah fungsi informasi. Tempat kita sudah ketahui, perpustakaan merupakan tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pendidikan atau pemenuhan rasa ingin tahu. Jikalau kita ingin mencari tahu tentang berbagai masalah pendidikan, dapat kita lakukan di perpustakaan salah satunya. Fungsi lain daripada perpustakaan adalah fungsi rekreasi. Kita ketahui rekreasi merupakan fungsi yang bisa mengeksplor segala hal yang kita ketahui dari dalam negeri bahkan ke penjuru dunia. Nah, di sini perpustakaan juga bisa kita akses, bisa kita
kita baca mengenai dari buku dalam negeri, buku luar negeri, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir daripada fungsi perpustakaan adalah fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait kecipratan ilmiah atau kenyataan apa terhadap sebagai fungsi penelitian, berarti kita memerlukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Nah, di sini perpustakaan itu sangat menunjang akan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Bagaimana tidak? Karena setiap buku yang ada di perpustakaan diterbitkan oleh para profesor, para dokter yang telah melakukan penelitian, sehingga para pertanyaan-pertanyaan ilmiah dapat terjawab dengan mudah. Setelah kita membahas mengenai layanan perpustakaan, kita akan membahas layanan laboratorium. Di sini layanan laboratorium adalah sarana penunjang pelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum, percobaan, pengembangan, dan bahan-bahan pembaruan. Nah, di sini mungkin dari jurusan kita, dari ilmu agama Islam, tidak ada namanya laboratorium, tidak ada kita praktik labor, karena di sini kita tidak melakukan praktikum, melakukan percobaan, tapi kita ada pengembangan, pencari informasi, kita labor namanya. Terus selanjutnya layanan UKS. Layanan UKS adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar mereka dalam keadaan sehat dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga termasuk fungsi penting dalam suatu institusi, karena UKS ini dapat mengobati secara dalam hal-hal yang biasa, untuk seperti sakit-sakit yang biasa pada peserta didik. Selanjutnya ialah layanan kafe. Nah, ini layanan kafe adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan peserta didik saat waktu istirahat. Nah, di sini sebagai penunjang juga kantin, atau kita sering sebut ya. Nah, di sini kantin sebagai penunjang daripada kebutuhan peserta didik dalam mencukupi karbohidrat, dalam mencukupi energi setelah 1 jam atau 2 jam belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak bosan, tidak lelah dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Selanjutnya ialah layanan ibadah. Nah, ini kita setiap institusi harus mempunyai mushola. Dalam mushola setidaknya, karena itu kita perlu melaksanakan sholat 5 waktu di sekolah. Mushola ini telah kita ketahui, ibadah ini adalah layanan untuk beribadah dan pengembangan rohaniah. Nah, pengembangan rohaniah di sini, di sana juga bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan ekstra seperti rohim ataupun kajian. Selanjutnya ada asrama. Layanan asrama seperti kita ketahui, layanan sebagai tempat tinggal bagi peserta didik atau institusi yang peserta didiknya tinggal di daerah. Selanjutnya koperasi, transportasi, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak layanan yang ada khusus itu merupakan layanan yang sangat diperlukan dalam sebuah institusi, dalam sebuah administrasi, sehingga tujuan daripada institusi tersebut, tujuan daripada pembelajaran dapat semaksimal mungkin kita laksanakan, kita dapat, sehingga para peserta didik, para pendidik nyaman akan pembelajaran tersebut. Baiklah, itulah video singkat, video pembelajaran ke administrasi dan supervisi pendidikan, dan dalam hal ini kita membahas tentang administrasi layanan khusus. Baiklah, banyak maaf bila ada salah kata dan salah tingkah laku. Saya Muhammad Ridwan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahumma fiqillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.